Aku tuh nggak mau potong rambut, terus sama mama dibawa ke salon. Enggak kok nggak potong gitu. Terus kok dipotong? Wah itu ngamuk, aku nangis, ngamuk. Sampai sekarang tuh rambut tuh adalah hal yang berharga nomor satu buat aku. Even misalnya aku full make up, baju bagus, rambut aku jelek, aku mendingan pulang gitu. Oke. Anxiety kan, belum lagi kalau udah sampai gemeter terus sesak nafas. Mau tidur itu harus melatonin, kalau enggak aku nggak bisa tidur. Wah, ini nanti penonton kaget nih. Kanisha ternyata. Semua orang kan punya masalah hidup masing-masing. You watching Into the Light podcast. Hari ini ketemu lagi sama satu tamu spesial kita. Halo Kanisha. Halo. Widih, ini kayaknya cerah banget ya sekarang. Masa? Waktu pertama ketemu coach kan ikan kucel nggak mandi Oh, kan. gitu ya? Kali ini kan kita dandan dong. Oke, mantap. Thank you banget loh udah nyempetin hadir di tengah kesibukan yang super padat gitu ya. Dan mungkin hari ini ada sesuatu yang kita bisa break. Sebelum mungkin kita mulai, aku mau nanya dulu dong. Gimana nih setelah, berarti kan kita waktu ketemu udah 1 bulan ada belum? 3 Ada minggu? dong, ada. Ada ya sebulan? Ada sebulan lebih. Oh, oke. Sebelum aku pergi yang ke Korea pertama. Begitu aku ke Korea udah pulang, udah pergi lagi, baru kita ketemu. So how are you? Apa yang dirasain beda? Sampai mau nama lagi nih, ting. Apa ya? Sebenarnya lebih kayaknya aku lebih jadi lebih kayak apa-apa tuh lebih kayak let it flow aja lah gitu, nggak ngoyo gitu. Oke. Jadi misalkan kalau ada sesuatu yang aku pengen juga aku nggak lebih maksain kayak, aduh gue pengen banget nggak gitu, tapi kayak ya udah kita usahain, kalau misalnya dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti belum rezeki gitu aja. Sekarang tuh lebih kayak gitu dengan hal-hal yang hari-hari aku jalan ini juga lebih kayak enteng, jadi nggak terlalu. Aku tuh kan overthinking banget orangnya, semua tuh dipikirin gitu sampai kayak kadang tuh capek banget nggak bisa tidur, kayak terus I see. aja gitu, otak tuh kayak jalan gitu. Kayak misalnya ada suatu hal yang masih lama aja udah kayak nanti gimana ya, nanti kalau gitu kan, padahal kayak kalau orang kayak ya udah sih nanti aja dipikirinnya, kalau aku tuh nggak bisa gitu. Nah tapi sekarang lebih dipikirin cuman nggak sepanjang itu gitu. Jadi nggak terlalu intens gitu. Nggak terlalu intens karena capek juga kan sebenarnya. Benar-benar. Karena memang itu pola neurosis ya kan, tubuh kita yang nembakin semua. Jadi kita mikir terus. Dia jadi gara-gara tubuhnya yang reaktif. Kalau misalkan kita punya kayak tadi kan kalau pas kemarin kan session kita banyak yang kayak fight flight freeze gitu, yang kayak titik-titik poin-poin yang kayak gara-gara masa kecil nih aku kena kejadian ini jadi harus ngebela diriku, mempertahankan supaya nggak terancam atau semacamnya. Nah akhirnya jadi ya itu bikin harus mikirin semua skenario terburuk tuh. Nah ketika diberesin dia jadi lebih santai kayak gitu. Ya, Ya lebih berarti kayak let it flow. Lebih chill. udah lebih chill ya. Wah, asik. Jadi sebulan ini udah lebih asik. Nah semoga habis dari sini bisa lebih asik lagi nih. Oke, so udah kepikiran belum hari ini kayak apa sih yang mau dibongkar nih? Gimana ya, lebih kayak Lebih gue chill. terus lebih cepet loh kalau mau ada suatu masalah harus lebih cepet menimbang-nimbang itu gitu, kayak pengen lebih Ngambil pilihannya lebih ngambil enak pilihannya gitu tuh lebih enak gitu. Nyambung sama yang kemarin gak nih? Sebenarnya masih nyambung itu Waduh. sebenarnya kan. Aduh pengen buru-buru malah. Wah gawat. Oke. Berarti supaya nggak nimbang-nimbang banyak. Emang apa yang kamu takutkan sih? Ya khawatir aja kayak misalnya kalau misalnya aku ngambil keputusan ini bener nggak ya Takut gitu, salah berarti? takut salah gitu. Oke. Nanti orangnya sakit hati nggak ya, atau nanti aku nyesel nggak ya, kayak gitulah pokoknya banyak khawatirnya Oke. gitu. Kalau kamu salah apa yang kamu takutkan? Takut gagal? Kalau Atau salah takut menyesal? takut nyakitin hati orang, Nyakitin Takut. hati orang lain. dosa, pokoknya banyak lah Dosa. pokoknya. Kalau nyakitin kenapa? Kalau nyakitin hati orang lain kan Nih abis ini jangan sampai dilepas terus jadi orang yang bertanduk ya. lebih jahat gitu. Bodoh amat orang mau jungkir Mau disakitin bodo amat. Nggak kayak gitu juga. Ini mesti hati-hati banget nih polarity lip-nya. Oke, kalau kamu nyakitin hati orang apa yang kamu takutin emang? Ya kalau ya takut orangnya sakit hati, takutnya dia ada ya dendam atau apa gitu. Dendam. Kalau dendam kenapa emang? Nanti kalau dia dendam nanti takutnya kan dia misalnya ngedoain yang buruk apa gitu, terus jadi nggak berkah buat kitanya juga gitu. Kalau nggak berkah apa yang ditakutin? Hidupnya melanjutkan hidupnya susah karena banyak orang yang sakit hati. Hidup susah. Kalau susah emang kenapa? Apa yang ditakutkan? Gagal. Takut gagal. Kenapa gagal? Pernah gagal sebelumnya kah? Yang Mungkin SD apa ya, kayaknya SD ya, gagal.
ngerasa gagal itu ketika nilai ulangan aku kok jelek terus. Oke. Nilai ulangan itu jelek terus kayak jadi kalau pulang ke rumah tuh takut gitu kan mau ngomong gitu. Terus jadi kalau ketahuan nilainya jelek terus kan dimarahin gitu kan. Terus udah kalau udah kayak gitu tuh takut tuh ngumpet. Jadi dulu tuh waktu di rumah tuh ada kamar isinya baju semua. Jadi mama tuh punya kamar baju gitu. Suka ngumpetnya di situ di bawah baju-baju. Oh, ngumpet di bawah. Takut. Aduh, Mam Ami gimana? Takut dimarahin. Oke. Gitu. Kalau misalkan sampai takut ngumpet kamar baju, asumsinya itu berarti sorry mama cukup Menyeramkan. Memang mama itu waktu kita masih kecil menyeramkan. Oke. Emang itu mah emang udah ngomong juga. Mama tuh waktu kita kecil tuh galak tahu gitu, serem. iya. Tapi begitu kita Udah tambah dewasa. besar, Iya. tambah dewasa udah jadi kayak temen gitu. Karena menurut mama ya emang anak kecil harus digalakin kalau nggak nanti Biar nggak ngasal. ngasal hidupnya. Kalau udah gede justru harus jadi bisa jadi teman, jadi teman ngobrol. Nah ini jadi strategi untuk supaya tidak membentuk anak-anak yang strawberry ya. Gitu. Jadi harus digalakin dikit. Harus digalakin. Oke. Gitu. Maksudnya didengerin maunya apa, tapi kalau misalnya emang nggak tiba-tiba marah-marah juga, tapi kalau udah dikasih tahu sekali nggak nurut, 2 kali ngelawan pasti mau marah gitu. Oh berarti udah dikasih kesempatan dulu ya. Nah kayak itu kan nilainya kok jelek terus marah. Ini anak nggak ada kemajuan gitu kan. Oke. Kapan pernah ngerasa mungkin kayak senang atau happy di masa lalu yang masih kamu ingat, yang berkesan? Mungkin TK kali kita nyanyi, kita perform, biasa kan kalau anak-anak TK tuh perform gitu. Terus ya kayak mungkin perasaan bangga aja kayak kita abis perform terus ditepukin sama ibu-ibunya kan nontonin semua kayak gitu happy gitu. Emang seneng itu masih tampil ingat kayaknya ya? dari kecil. Udah demen tampil dari TK ya. Oke, memang bakatnya di situ sih ya. Oke. Tapi sekarang emang gitu. Kayaknya kalau orang di sekeliling aku nggak happy, aku tuh sedih gitu. Oke. Nah, ketika dirilis bukan berarti nanti nggak bikin mereka happy ya. Tetap bikin happy, tapi ketika nggak happy bukannya kita jadi sedih, karena kalau nggak nanti kita terbebani dengan semua yang di sekeliling kita. Misalnya kan kita bakal ketemu banyak orang, terus kita mungkin nggak bisa bantuin mereka semua kan. Nah kadang-kadang malah jadi nggak bisa ngelihat mereka happy, terus kita jadi sedih terus gitu. Kayak aku pernah, kalau aku dulu patternnya adalah senang nolongin orang. Nah karena kalau aku ngelihat orang susah tuh aku nggak bisa. Jadi aku harus nolongin orang terus. Nah nolongin orang sampai sendirinya sakit. Terus nolongin orang sampai ngorbanin semua. Jadi kayak dulu tuh aku kayak yang aku hidup susah nggak apa-apa, hartaku semua aku kasih ke orang lain. Miliaran tuh ditransferin ke rekening orang gitu. Sampai aku sendiri susah. Istriku mau beli lemari aja itu sampai nangis-nangis gara-gara aku nggak pernah kasih duit. Jadi maksudnya aku kasih ke orang lain, tapi ke istri tuh nggak. Nah akhirnya ketika di adjust baru aku bisa kayak enjoy gitu loh. Nah jadi kita perlu untuk di adjust supaya kita bisa lebih ease gitu ya, santai. Tapi juga bukan berarti kita jadi stop menolong. Kayak aku kan sampai sehari ini masih ya kehidupanku memang seputaran tentang gimana bikin orang lain lebih empower gitu. Nah cuman in a different form yang baik buat aku, baik buat pasanganku juga. Jadi jangan sampai baik kepada orang lain tapi zolim gitu. Iya. Ya kan banyak yang case kayak gitu. Oke? Oke. So nah kalau kamu ingat lagi di kelas 1 dikasih tahu terus diomelin sama mama, apa yang kamu masih rasain? Ya udah gitu. Udah gak ada beban ya? Enggak. Oke. Kalau Nia di yang TK perform tadi, kalau kamu ingat lagi apa yang kamu rasain? Ya gitu. Aman? Biasa aja. Oke. SD nilai ulangan jelek, dimarahin, ngumpet di kamar baju. Apa yang kamu rasain sekarang kalau ingat itu? Masih ada beban nggak? Enggak sih. Udah aman? Aman. Oke. Terus kalau kamu ingat yang di sini tadi takut nyakitin hati orang, takut gagal, hidup susah, doain yang buruk nggak berkah. Kalau kamu ingat ini apa yang masih muncul? Ya sebisa mungkin kita jangan nyakitin orang gitu, gimana ya? Asal jangan sengaja gitu nyakitin hati orang, emang disengaja-sengaja gitu loh. Oke, berarti yang takut gagal sama susahnya masih muncul gak itu dulu? Enggak sih, udah enggak. Udah oke yang di situ ya. Oke, terus tadi berarti takutnya nggak berkah, doain yang buruk, sakit hati, dendam. Ini masih ada gak? Lebih takut orang doain yang buruk. Jumpain gitu kan. Oke. Serem loh. Kalau disumpahin apa yang kamu takutkan?
Kalau disumpahin takutnya kan jadinya sial nanti disumpahin orang gitu. Kalau kan. kamu sial apa yang kamu Kalau ada takutkan? emang orangnya jahat sih. Itu jahat sih berarti orangnya. Oke. Kalau kamu disumpahin takutnya sial, apa yang kamu takutkan? Kalau disumpahin takutnya sial, takutnya nanti kita jadi susah, nggak happy. Nggak happy? Kenapa emang kalau nggak happy? Apa yang Kalau takut? kita stres takutnya kan jadi auranya tuh nggak enak aja gitu loh, negatif ke orang tuh kayaknya jadi kita stres kan kita cepat marah-marah, atau mungkin yang harusnya hal-hal yang biasa aja jadi cepat tersinggung kayak gitu kan. Oh, jadi marah-marah. Iya marah-marah. Kalau marah-marah kenapa? Takut? Takut jadi pada takut deket-deket. Soalnya anak-anak tuh kalau misalnya bunda marah-marah terus gitu kan. Oke, Jadi kalau takut deket-deket. kalau mereka takut deket-deket kenapa? Tidak dicintai. Tidak dicintai. Sebelumnya berarti semuanya baik-baik aja. Kayaknya baik-baik aja deh. Aku Oke. nggak pernah ngerasa kayak, maksudnya waktu kecil tuh aku nggak pernah ngerasa kayak yang, aku tuh nggak disayang sama mama, papa enggak gitu. Oh, berarti Justru semuanya sangat merasa disayang sayang. banget sama mama sama Oke, papa oke, oke. gitu. Kapan kamu disayang banget? Coba cari. Kan sampai aku tuh sampai SD kelas 6 tuh tidurnya masih sama mama kan. Tidur sama mama gitu tuh, yang ngerasa seneng aja gitu, merasa Oke. disayang gitu. Berarti Terus dari awal tidurnya sama mama terus tuh? sampai SD kelas 6. Terus akhirnya pindah rumah, di rumah yang baru dibikinin kamar gitu, baru pindah ke kamar sendiri gitu. Oke. Sampai Oke. papaku yang ngalah di kasur, goler di bawah Oke. gitu. Berarti tidur sama mama ini sebuah simbolisasinya kamu tahu kamu disayang gitu ya? Iya gitu. Dicintai. Oke. So, ini kita break juga. Yuk kita rilis pelan-pelan. Tadi kelas 6 tidur sampai kelas 6 tidur sama mama. How do you feel? Apa yang kamu rasakan? Ya seneng aja gitu. Seneng aja? Ada senengnya bergelora atau just kayak kamu nginget itu? Oh Ya ya. itu oke good. Oke, It sip. was a good memories gitu Oke, kan. sip. Cherish aja ya. Dan kalau kamu ingat lagi tadi ya, takut ditinggalkan, tidak dicintai, takut orang males nyamperin kamu, takut kalau semuanya nanti takut deket-deket sama kamu karena kamu marah-marah. Apa yang kamu masih rasain sekarang? Ya biasa aja sih, kayak marah, nggak mungkin aku marah nggak ada sebabnya gitu. Oke. Berarti nanti kan kalau marah orang bisa males nyamperin, nanti ditinggalin. Aman? Aman. Udah siap ditinggalin? Siap gak siap? Siap gak siap? Nggak ya, bukan berarti kita akan ditinggalkan gitu ya. Nggak, just checking aja. Checking. Yang penting tubuhnya merasa aman. Jadi kadang gini, pikiran kita tahu kita nggak bakalan marah-marah kayak gitu, nggak bakal ditinggalin juga mungkin sama mereka. Tapi tubuh kita yang selalu kayak ketakutan. Karena kita ada banyak yang tadi di dalam sistem kita tuh structure yang bikin kita jadi takut. Takut gitu. Nah ketika dibuang jadi kayak tubuh kita nggak takut lagi, yang tersisa adalah psychologically logic, jadi kayak semuanya tuh yang kayak ya nggak bakal kayak gitulah gitu, tapi benar-benar kita yakin karena tubuh kita juga yakin. Kalau yang awal kan sininya mungkin kayaknya nggak bakal ada yang ninggalin aku, secara logika masuk, tapi secara tubuhnya tetap takut gitu ya, karena masih ada momen trauma di masa lalu. Nah coba cek lagi, tadi takut disumpahin, nanti nggak happy, banyak masalah, stres. Coba cek lagi yang masih muncul apa. Aman sih. Udah aman sih. Nggak takut lagi disumpahin nih? Enggak sih, udah bodo amat. Ya bener. Ya kan enggak lah. Maksudnya kalau orang nyumpahin kan kayak kalau dia jahat balik aja ke diri dia sendiri. Iya. Nah jadi ketika rilis kamu punya kesadaran sendiri kayak gini, kamu bisa bilang ya nanti kalau misalkan dia emang jahat ya balik lagi ke sendiri gitu. Jadi bukan aku yang ngasih tahu kamu. Jadi ketika rilis itu kamu akan punya kesadarannya, awareness. Nah kadang-kadang orang itu akan menginjeksikan awareness-nya, kesadarannya secara psikologis, dikasih nasihat. Nah tapi sebenarnya nasihat itu jangan kita yang kasih nasihat tuh dari eksternal. Sebenarnya nasihat itu paling bagus adalah ketika Dari diri muncul kita dari dalam sendiri. hati.
Nah ketika kamu tubuhnya ngerasa safe, aman, tubuh kamu aman, kesadaran kamu muncul. Jadi kayak ya kalau misalkan pun orang jahat sampai nyumpahin juga paling balik ke dia lagi gitu. Itu kesadaran kamu kan. Karena aku nggak nasihatin kamu kayak gitu, tapi kamu tahu dari dalam hatimu sekarang. Nah jadi itu kesadaran yang paling bagus adalah muncul dari diri sendiri saat kamu selesai melepaskan. Karena sebenarnya kalau logiknya lagian nih ya, terkait dengan disumpahin sama nyumpahin, ya aku paling ngeliat tuh belajar banyak lagi kasusnya Pak Ahok sama Pak Anies. Karena kubunya Pak Ahok semprot Pak Anies disumpah-sumpahin, sumpah serapanya banyak banget kan. Kalau di kubunya Pak Anies juga banyak yang disumpahin Pak Ahok, tapi dua-duanya ya udah sehat-sehat aja gitu. Jadi ya aku ngeliat ya sama kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo dulu kan banyak yang berseberangan gitu kan, pada saling nyumpah-nyumpahin, tapi ya mereka tetap gitu. Jadi kesimpulanku adalah ketika seseorang niatnya jahat, ya balik lagi pas mereka nyumpahin juga Tuhan kayak nggak ngabulkan. Kalau doa yang baik mungkin Tuhan wujudkan, tapi kalau doa yang jahat, gitu ya, yang niatnya jahat ya, jadi itu mungkin ya nggak diwujudkan. Kalau misalkan kadang doanya orang yang terzolimi itu kan besar kuasanya, tapi ketika doanya baik. Oh jadi jangan. Iya, ketika dia doanya terzolimi terus doanya doa jahat, kayaknya aku nggak rasa gitu sih ya. nggak gitu juga. Iya benar. Ya kan katanya gitu kan, kita jangan nyampe sakitin hati orang loh, nanti orang yang terzolimi itu doanya dikabulin gitu. Tiba-tiba dia ngedoain kita apes aja kan. Dikabulin kalau doanya baik. Jadi makanya kalau lagi terzolimi, doa yang baik-baik. Ya? Tuhan kasih kamu macam-macam, semua baik yang kamu minta. Benar. Ya kan, tapi kalau doanya jahat, wah jangan-jangan ini. Oke ya. So jadi tadi takut nyakitin hati orang lain, nanti akan dendam, doain yang buruk gak berkah. Apa yang kamu masih rasain? Aku tuh paling takut banget memang, kayak sampai takut orangnya sakit hati. Aduh itu tuh selalu gitu kan. Berarti apa yang sekarang masih muncul? Kalau orangnya sampai sakit hati, apa yang kamu takutin? Misalnya kemarin kamu nyakitin orang. Kemarin. Hari ini apa yang kamu takut? Aduh kemarin tersinggung gak ya orangnya gitu. Padahal tersinggung nih, udah stres dia. Udah marah gitu ya. Padahal maksud kita bukan kayak gitu gitu. Orangnya udah. Ya kalau aku sih minta maaf sih pasti. Maksudnya nggak perasaannya. Kalau minta maaf kan solusinya. Itu psychologically strategi apa yang akan kamu lakukan, effortnya apa. Tapi tubuh kamu ngerasainnya apa? Karena kita di sini kan beresinnya fisiologisnya nih. Ketika kamu kemarin nyakitin orang, terus dia tersakiti, emang apa yang kamu rasain? Guilty lah. Merasa bersalah. Iya. Oke. Kenapa? Apa yang bikin kamu merasa bersalah kalau kamu nyakitin orang? Karena nggak maksud gitu, tapi orangnya salah nangkap gitu. Oh, berarti bersalah karena berbuat salah. Emang kenapa bersalah? Oh, mungkin pernah ya waktu TK gitu. Aku tuh nggak mau potong rambut, terus sama mama dibawa ke salon. Enggak kok nggak potong gitu. Terus ya duduk aja di sini, mau dikeringin aja gitu sambil main. Akunya tuh kayaknya mungkin sambil makan ciki atau apalah gitu, nggak fokus. Tiba-tiba pas lihat gini, kok dipotong? Wah itu ngamuk, aku nangis. Ngamuk mama, kayaknya aku pukul-pukulin gitu, aku terus digendong, terus digigit telinganya sama aku. Karena aku nggak mau punya rambut pendek gitu. Terus kayak namanya anak kecil bego-begoin lagi main ini, tiba-tiba pas ngaca, kenapa jadi segini rambutnya? Wah gitu nangis heboh. Tapi udah gitu aku merasa bersalah banget gitu, kayak tadi mukulin mama terus sampai ngegigit telinganya gitu, kayak aduh bersalah banget. Kayak kesel, tapi kok kayaknya tadi berlebihan gitu. Kayaknya nggak gitu-gitu banget harusnya gitu, nggak usah sampai mukul, nggak sampai gigit-gigit gitu. Tapi kan waktu masih kecil ya, cuman si memorinya tuh masih keinget gitu sampai sekarang. Wah segitu berharganya nih rambutnya panjang. Tapi memang jadi sampai sekarang tuh rambut tuh adalah hal yang berharga nomor satu buat aku. Jadi sampai sekarang tuh aku nggak mau keluar rumah, even misalnya aku full make up, baju bagus, rambut aku jelek, aku mendingan pulang gitu. Oke. Mendingan gue ke salon dulu gitu. Pokoknya rambut itu harus number one. Jadi sampai sekarang tuh ya udah di otak aku tuh rambut tuh nomor satu. Nggak apa-apa deh gue nggak terlalu make up, yang penting rambut gue bagus gitu. Nggak apa-apa baju gue nggak begitu rapi, tapi rambut gue harus on gitu. Jadi sampai teman-teman di sekolahan tuh dulu kayaknya nggak pernah deh lihat sini satu bad hair day gitu, nggak ada tuh, nggak pernah tuh gitu. Selalu bagus ya? Harus bagus gitu. Kayaknya itu juga bisa jadi kamu ya. Aku baru kepikir loh sekarang, bisa jadi ya gitu. Kayak karena kalau pattern kita sampai jadi keharusan neurosis itu pasti di belakangnya ada story-nya. Iya. Ada momen traumatiknya yang bikin kita jadi harus kayak gitu terus. Benar, berarti trauma gitu, tiba-tiba ngaca kok pendek, kemana rambut
gitu. Iya, karena trauma itu dipicu sama shocking moment kan, ketika kita shock kaget terhadap sesuatu. Jadi itu juga salah satunya kan, dan itu bisa dari joy, kegembiraan, bisa dari pain atau kehilangan besar. Kalau misalnya gembira kan kayak, misalnya kayak dapat pujian, senang, gembira gitu. Nah terus itu kekunci di dalam sistem kita. Nah kalau misalkan yang ini ya ketika dia pain dari luka kan, begitu lagi Itu ngeliat, kan shock ya. iya jadi Mana rambutnya gitu, kayak shock terus langsung inget banget kayak aku tuh nangis bener-bener histeris yang kayak dia diapain gitu, kayak kehilangan apa gitu. Ya, aku iya, ingetin karena itu dia. kerekam kan di dalam sistem pas lagi shock. Jadi ini tensionnya ketekan, nah masuk ke dalam tubuh. Nah jadi kalau nggak di break dia jadi pattern traumatik yang bikin kita harus Tapi jangan jadi rambut aku terus jadi jelek Nah, ya. itu tuh abis dirilis terus besok. Abis ini terus besok bodo amat. Jadi kita lihat ya, jangan sampai Instagramnya berantakan nanti. Tiba-tiba PDA gitu rambutnya butut gitu. Tapi lebih karena dari kesadaran kamu nanti. Jadi kayak kamu memilih untuk lakukan. Karena kalau misalkan ada orang yang pattern tuh yang jadi keharusan karena dia beban. Ada juga yang memang dari lifestyle. Misal contoh kalau gosok gigi, mandi, itu kan kita kayak ya mau lagi senang lagi sedih ya kita tetap mandi karena itu jadi lifestyle. Nah jadi kalau misalkan kita rilis, sebenarnya nanti yang kita bergerak adalah dari pilihan kita, sehingga kita choose untuk ya udah aku sikat gigi tiap hari, ya udah aku mandi tiap hari. Jadi senang, sedih, takut apa segala ya kita lakukan terus gitu loh. Mau lagi sedih ya kita tetap mandi, mau Yeah. lagi apa senang ya kita mandi gitu. Jadi kayak memang activity yang kita lakukan. Nah sama ketika rambut pun jadi activity, bukan dari keharusan jadi beban. Karena kalau enggak misalkan ada miss sedikit kita bisa uring-uringan loh. Iya bete, aku kalau misalnya gitu syuting gitu, makanya kalau syuting atau apa tuh biasanya kan suka ada orang hairdo-nya apa-apa. Kalau aku yang nggak biasa pasti aku sendiri aja gitu, karena kalau misalnya dia nggak biasa megang rambut aku terus nge-stylenya tidak sesuai gitu, bisa bete gitu, terus rambutnya jelek gitu, kayak nggak akan marah, bukan yang marah-marah sih, aku tipenya nggak akan Iya, marah-marah, iya. cuman kayak gimana ya ini ya rambutnya gitu, jadi kepikiran gitu. Lahiran aja tuh aku bener-bener waktu lahiran anak pertama abis ngelahirin normal kan, masuk ruangan langsung yang pertama kali aku minta keramas, terus aku ngerli rambut langsung padahal baju masih jalan masih susah, pakai rambut langsung Kasih rapi ya, ternyata pernah dipotong. Oke, so kita break yang bagian sini ya. Kejadian potong rambut Hmm. ya ini aja, maksudnya kayak oh ya pernah ada memori itu, tapi nggak yang masih kayak gitu. Karena kadang itu kan kayak sebenarnya ada mungkin ya dalam memori terdalam Iya, iya, gitu. di bawah sadar ya. Nah biasanya itu kalau muncul kayak ada kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak nggak enak tubuhnya. Gitu ya. Ya, Gitu. Sekarang Karena- sih lebih kayak santai. ya udah gitu. Oke. Karena emosi itu memang reaksi fisik, dia fisiologis bukan reaksi psikologis. Jadi ketika kita kepikiran, perasaannya tuh langsung muncul. Kalau misalkan dia nggak ada reaksi fisiologis emosinya, ketika kita mikir, tetap tubuhnya chill aja. Kayak misalnya kita ingat lagi sekarang, dia chill. Karena kalau awal kan mikir ke situ, ke akses memorinya, rasa bersalah yang muncul, marahnya ada. Nah begitu kita beresin, tinggal jadi reaksi psikologis aja. Ketika kita ingat, kita tahu memorinya ada, tapi tubuhnya tidak lagi reaktif. Nah itu dia selesai di situ. Jadi lakukan dari pilihan kamu aja. Bukan berarti ketika dirilis itu terus kamu jadi nggak peduli penampilan, enggak ya. Terus udah gitu Ntar jadi besok gembel. aku yang dikomplain sama followernya Kanisha. Ini kenapa kok jadi kacau begini Kanisha nih? Pasti masalahnya karena aku cerio. Wah mateng aku. Oke, so tadi bersalah, takut nanti kalau orang salah tangkap. Karena kamu bersalah tadi pernah gigit kuping mama. Rasanya ya udahlah, kan anak kecil itu juga, mama cepat juga pasti memaafkan gitu. Kalau di sini sekarang ketika takut kalau ada yang mereka salah tangkap, walaupun kamu nggak bermaksud tapi kamu nyakitin mereka, tadi kamu takut rasa bersalah. Kalau sekarang yang kamu rasain apa? Ya udahlah gitu, maksudnya kayak pasti kita cari solusinya, say sorry, udah gitu kita kasih explanation. Kalau dia masih tetap salah sangka ya itu berarti urusan dia, otaknya dan hatinya dia yang nggak sinkron. Oke. Berarti dia yang harus dirilis. Gawat. Baiklah, ada bebannya gak?
Enggak sih. Enggak ya, oke. Terus tadi kamu takut, khawatir, nggak pede, bingung ngambil keputusan, apa yang kamu rasain? Khawatir aja sih. Takut menyesal itu masih ada. Lebih kemana, yang khawatir, Lebih salah atau ke- menyesal? Salah ambil keputusan sih sebenarnya. Salah ambil keputusan. Kalau kamu salah ambil keputusan, apa yang kamu takutkan? Impact buat orang-orang juga gitu. Impact untuk orang sekitar gitu kan. Impact buat orang-orang sekitar. Oke. Maksudnya gimana tuh impact? Maksudnya kalau aku salah ambil keputusan, takutnya ada impactnya kan buat orang-orang di sekitar aku yang mungkin Oke. jadinya mungkin mereka jadi Sedih. atau apa, atau kecewa atau marah atau gimana gitu, Dan- atau happy juga kan misalnya. Tapi nggak mungkin sih kalau salah ambil keputusan happy, tapi bisa jadi gitu. Oke. Dan kalau memang itu terjadi, kenapa emang? Apa yang kamu takutkan? Kalau sampai impact ke orang sekeliling, mengecewakan mereka gitu. Iya, bikin kecewa, bikin sedih gitu aja sih. Kayaknya kalau lebih ke orang ya, karena kalau ke diri akunya sendiri, istilahnya kalau aku menyesal ya udah, I have to face it gitu kan. Oke. Tidak berguna dan tidak berdaya. Aduh, salah lagi nih gue, nggak guna banget sih gitu. Nggak guna lebih muncul ya? Iya. Gitu. Kenapa harus jadi orang yang berguna? Supaya orang tuh inget, maksudnya orang tuh kalau inget kita tuh ada ininya gitu. Oh iya gitu, dia tuh ada impactnya nih buat, kalaupun belum bisa buat orang banyak, at least buat orang terdekat gitu. Bukannya pengen terus dikenang, di kayak dibagus-bagusin, enggak, cuman kayak at least ada good memories gitu. Tapi kenapa penting? Kalau orang nggak inget, misalkan kemarin si Nisha udah nggak ada, terus hari ini nggak ada yang tahu Nisha itu siapa. Sedih lah. Apa yang bikin sedih? Ya, berarti nggak berharga gitu, nggak maksudnya Nggak kayak berharga. nggak berharga dong, nggak diinget orang gitu, nggak dicintai. Karena kan kalau orang kita dicintai orang, kita itu berharga untuk seseorang, orang bakalan inget gitu sama Lebih kita. ke nggak berharganya atau nggak dicintainya? Nggak dicintai kayaknya. Nggak dicintai. Oke. Tadi kamu merasa takut kalau nggak ada yang ingat kamu, nggak ada legasinya, terus nggak ada yang cinta kamu. Kemarin kamu nggak ada, terus orang lupa. Enggak sih, nggak gitu deh kayaknya gitu. Terus Ingat siapa lah, nih, masa Sia? sih? Masa iya sih nggak inget banget gitu, kayaknya nggak mungkin lah. Minimal ada Instagramnya Minimal sih, tahu Kak. lah. Minimal kalau orangnya nggak ada tinggal buka IG gitu ya. Jadi ngomonginnya nggak ada orangnya. Amit-amit. Semoga sehat selalu, happy Amin, Kak. amin. Oke, periksa di atas. Kalau kamu salah ambil keputusan, mengecewakan banyak orang di sekelilingmu, apa yang kamu masih rasain? Ya sudah, karena kita tidak bisa, ya udah, lebih ya udah sih. Ya udah sih atau Ya udah? sudahlah gitu. Ya sudahlah. Ya sudah gitu. Gimana sih, maksudnya kayak ya udah. Udah aman tubuhnya? Udah sih. Udah siap ngecewain banyak orang? Ditembak, dor, udah siap. Enggak ya, jangan. Bukan berarti kalau kamu nggak apa-apa mengecewakan orang, bukan berarti kamu juga harus mengecewakan orang. Enggak. Ya. Udah lebih lega, udah lega. Udah siap nyambut kehidupan? Sudah. Hello life. Udah siap mengecewakan orang lain? Ya karena kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Udah siap digunting rambutnya? Oke. Apa hal terbaik yang kamu ambil dari pertemuan ini? Kita nggak bisa bikin semua orang happy sih. Ya kalau orang nggak happy dengan perbuatan kita, padahal maksudnya juga bukan kita ngejahatin gitu. Itu berarti udah urusan mereka, bukan urusan kita, bukan beban kita juga gitu. Oke. Kan kalau selama ini kan dipikir itu gimana ya, sampai nggak bisa tidur gitu, kayak aduh gila capek banget deh mikir gimana caranya stop gitu. Oke. Anxiety kan, belum lagi kalau udah sampai gemeter terus sesak nafas. Oh, sempet kayak gitu ya? Sampai aku sempet kayak gitu, sampai kalau mau tidur tiba-tiba overthinking, tiba-tiba sesak nafas, terus tangan kaki dingin gitu kayak sampai gitu. Pernah ada masa-masanya itu sampai keringetan gitu, nggak bisa tidur gitu. Pas kapan, Kak? Ya mungkin udah setahun kemarin ini. Oke, kalau kamu- sampai stop itu setelah sesi kita pertama, udah dari situ aku nggak pernah lagi yang sampai sesek-sesek sampai gitu-gitu, sampai gemeter gitu. Nggak, Oke, udah berarti so far nih aman ya? aman. Wah, aku aja nggak tahu Thanks to sampai Coach begitu. Leo. Thank you. Ada juga yang sampai ngasih ini buat aku, kayak kayaknya perlu obat bantuan, iya, maksudnya iya. dari
ke profesional untuk minum obat, tapi aku nggak mau harus sampai konsumsi obat gitu. Ya, Maksudnya aku pengen bisa gimana caranya untuk biar aku bisa kontrol sendiri selama aku yang masih bisa kontrol gitu. Ya aku nggak tahu loh sampai reaksi fisiknya kayak gitu. Sampai kayak gitu, sampai waktu aku tes tuh anxiety-nya tuh bener-bener yang udah parah Tinggi, banget ya. gitu, tinggi banget gitu. Anxiety-nya tuh yang udah apa sih namanya kalau itu tuh bukan moderate lagi, udah Levelnya levelnya tinggi. udah ini banget gitu. Udah hasil tesnya juga. Ada hasil tesnya juga, psikotesnya juga. Itu seru tuh kalau buat penelitian ya. Abis Iya. ini selesai dites lagi gitu. Jadi aku tuh Udah dari yang bersih. awal banget sebelum aku ke psikolog gitu, aku ikut tes, terus aku ke psikolog berapa lama, terus aku tes lagi. Iya, Semuanya ada lebih better gitu. Nah, tapi yang setelah ikut jadi aku baru tes, terus aku ketemu coach. Nah, tapi abis di situ aku belum karena masih terlalu deket nih jaraknya. Tunggu mungkin nanti kita coba tes lagi hasilnya gitu. Iya. Soalnya kemarin nih ada juga klien yang kayak gitu. Dia iseng dia tes lagi. Jadi dulu dia kena selektif amnesia gitu ya, hilang ingatan sebagian. Terus kayak dia tes Milon 4 kalau nggak salah. Jadi tes yang sebelumnya sama tes yang setelahnya tuh general anxiety-nya tuh hilangnya banyak banget gitu gitu ya? poinnya, iya. Sampai yang ngetes juga pada kaget loh kok bisa kayak gitu. Jadi kayak karena secara fisiologis kan udah gak reaktif. Jadi semua ketakutan yang tadinya nongol terus kan tiba-tiba kita santai aja gitu kan. Iya. Yang tadi Kayak semua. sebelum-sebelumnya tuh aku tuh ada masa-masa kayak harus minum, harus mau tidur itu harus melatonin. Kalau enggak aku nggak bisa tidur. Malam-malam tuh tiba-tiba gemeter, kayak apa yang jadi menggigil gitu loh, yang kayak menggigil, gemeter gitu, terus kayak gitu. Kalau udah kayak gitu misalnya, Iya. aduh sholat misalnya, aku kan karena muslim sholat dulu gitu, ntar abis sholat berdoa gitu, agak tenangan gitu, misalnya ya lagi sholat nangis lah apa pokoknya diluapin gitu, Iya. tenangan gitu, tapi tetap melatonin baru tidur gitu. Wah, ini nanti penonton kaget nih. Kanisha ternyata Semua orang kan punya masalah hidup masing-masing. ada challenge ya. Wih, lampunya udah terang nih. Wah, thank you. Story-nya bagus banget. Apa yang kamu wujudkan Kak dengan merasa seperti sekarang? Satu, nggak mau terlalu overthinking yang emang nggak tahu juga itu terjadi apa enggak, tapi udah dipikirinnya dari kapan tahu kan, Iya, capek iya. sendiri ya kayak gitu. Kedua, lebih let it flow, terus lebih kayak maksudnya apa yang sekarang aku ini lebih legowo lah istilahnya gitu ya. Oke. Sama lebih pengen bahagia aja gitu. Oke, Happy, awesome. hidupnya happy, yang penting jangan jahat, tidak menyakiti orang, happy lah gitu. Oke. Kayak kemarin juga misalnya ada yang komen misalnya di orang netizen kan ada aja tuh yang komen, misalnya kita ngerasa oh gue lagi cantik nih, taunya di komennya kayak iya aneh banget gitu kan merusak mood banget. Awal dulu ada nih saat-saatnya tuh aku kayak Iya. bete gitu kalau digituin, kayak ih apa sih nih orang gitu. Emang gue jelek kayak gitu. Kalau sekarang sih lebih kayak ada yang kayak gitu, kayak Santai aja. repot, nggak ada urusan, nggak ada kerjaan nih orang gitu, udah santai. Sekarang sih kalau ada yang mau ngata-ngatain apa tuh udah gitu, nggak didengar. Oke. Kalau lo yang ngerasa keki berarti kan itu urusan lo gitu. Udah sekarang udah lebih kayak gitu. Wih, mantap. Udah ada kesadarannya sendiri muncul ya. Iya. Terus bagaimana menurut Kanisha selama dibantu difasilitasi nama Coach Reo di sesi ini? Banyak hal ya kayak tadi gitu, kayak ada hal-hal yang kan kita nggak, kalau secara sadar ya nggak atau mungkin juga nggak kepikiran ya, kayak tadi gitu potong rambut, oh itu bisa jadi salah satu triggernya kenapa aku itu nggak boleh bad hair day dari dulu itu gitu. Waktu itu juga yang sesi pertama kayak oh nggak nyangka ya gitu. Jadi banyak emang harus ada trauma-trauma yang emang kita nggak sadar tuh untuk dirilis, jadi nggak kebawa-bawa terus tanpa kita sadarin gitu. Oke, so dari yang udah ngelewatin dan juga akhirnya udah bisa ngerilis, apa pesannya buat teman-teman yang mungkin lagi ngadepin persoalan yang mungkin mereka hadapin? Harus sih, kayak aku tuh udah ngomong gitu ke orang-orang yang aku kenal gitu, kayak harus sih, karena semua orang itu pasti punya trauma, maupun sadar apa nggak sadar ya, maupun berat apa enggak gitu. Ada yang emang traumanya ringan, tapi mempengaruhi gitu. Nggak ada salahnya kan kita rilis gitu, nggak rugi juga kok gitu. You should try. Oke, mantap. Mantap. Dan apa bedanya sistem ini dengan sistem lain yang mungkin kamu pernah coba tanpa sebut mereknya? Aku langsung kerasa ya, rasanya tuh kerasa gitu. Dan memang juga, dan kayak misalnya ada trauma yang emang kita belum bisa rilis, itu kerasa kan, yang waktu itu misalnya aku bilang
yang gini yang gimana rasanya udah oke. Tiba-tiba pas ada satu trauma yang kayak kok kepalaku nyut-nyutan, kok aku ini, ternyata memang itu dari badan kita yang ngasih sinyal gitu. Jadi emang kalau buat aku tuh kerasanya tuh langsung gitu, impactnya tuh ada gitu. Oke. Wah, ini hari ada 10 titik core trauma yang kita beresin dan ada 12 yang turunannya. Jadi total ada 22 titik. Banyak ya. Ya, ini listnya ya. Nanti kalau mau difoto boleh. So teman-teman, dari case-nya Kanisha kita bisa belajar ya bahwa ketakutan yang mendalam itu bisa efek ke psikologisnya dan fisiologisnya kita, sehingga tubuh pun bisa reaktif banget gitu. Jadi kita bisa ngeliat sampai dari awal mungkin banyak beban beratnya, tapi udah kemarin kita rilis tuh banyak ngebantu banget. Dan hari ini thank you banget ke Kanisha nih udah mau datang lagi buat berbagi. Sekaligus diberesin lagi di sisanya. Iya, sisa-sisa lah. Sisa-sisa masih 22 titik ya. Itu bukan sisa ya, harusnya kalau sisa tuh dikit gitu ya. Iya. Dan 10 titik core yang besar yang mungkin teman-teman akan ngelihat sebagian di sini ya, tapi mungkin nanti ada banyak yang kita mesti, karena waktu kita akan potong-potong gitu loh. Jadi ya mungkin masih dapat gambarannya kurang lebih seperti apa dinamikanya, dan ya seru banget dengerin pengalamannya juga, seru potong rambut segala macam gitu ya. Dari teman-teman bisa lihat ini episode yang seru banget. Thank you Kanisha. Thank you Kok. All the best selalu, makin happy, Sama-sama, sukses makin terus. sukses semua karir-karirnya. Amin. Teman-teman ingat buat follow ya semua sosial media Kanisha nih. Thank you, see you Thank you. semuanya. Bye bye. Bye.